Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mas'alatu tsaniyah. Itu bukan? Al-mas'alatu tsalitsah fi aqsamis sihr. Macam-macamnya sihir. Ya'lam anna sihra ala aqsam. Sihir itu banyak macamnya. Al-awwalu sihru kidanyin aw kasdanyin. Sihirnya ahli kota Kildah. Kalau sekarang 10 km sebelah selatan Baghdad. Dulu Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim. Desanya Nabi Ibrahim itu Ur Kildah. Ur itu negeri atau kota. Ur Kildah. Dari situ ahli sihir banyak di situ. Dulu ibu kotanya Babilonia. Babylon. Alladzina kanu fi qadimid dahr. Mereka hidup di zaman sangat dahulu. Wa qaumun ya'buduna kawakib. Mereka orang Kildah itu menyembah bintang. Wa za'amuna annaha hiyal mudabbirah li hadzal alami. Mereka menganggap bintang itulah yang memanage alam semesta ini, yang ngatur alam semesta ini. Wa minha taslu khairat wa syurur wa sa'adah wa nuhusah. Dari bintanglah keluarnya kebaikan, kejahatan, kebahagiaan atau ketidakbahagiaan atau nuhusah. Apa tidak bahagia itu apa? Lawannya bahagia apa? Lawannya kesengsaraan. Semua diatur oleh bintang menurut mereka. Wa humul ladzina ba'atsallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam. Mereka itulah yang oleh Allah diutus Nabi Ibrahim di situ, Nabi Ibrahim dakwah kepada mereka. Mubtilan lima qalatihim, untuk membatalkan keyakinan mereka, wardan alaihim fi madzhabihim, dan mengkanter mereka dalam madhabnya. Jadi Nabi Ibrahim diutus oleh Allah di kaum Kildah. Lahir juga di situ Nabi Ibrahim. Bapaknya saja nyembah api, bapaknya Nabi Ibrahim. Bahkan nyembah berhala juga. Ammal mu'tazilatu faqad ittafaqat kalimatuhum ala anna ghairallahi la yaqdiru ala khalqil jism. Mu'tazilah sepakat bahwa selain Allah tidak mampu menciptakan badan, kehidupan, warna, rasa. Jadi badan, kehidupan, warna, rasa manis, rasa apa aja, rasa asam, rasa asin. Manusia tidak bisa, kecuali Allah yang bisa. Selain Allah nggak bisa, kata Mu'tazilah. Wahtajju biwujuh. Mereka berargumentasi dengan beberapa poin. Zakarul Qadhi yang diterangkan oleh Qadhi Abdul Jabbar, wal khusra fi tafsirih, ringkas dalam tafsirnya, wa fi sa'ir kutubih, dan berbagai kitabnya Qadhi, wa nanqul tilkal wujuh wa nandur fiha. Saya akan mengutip poin-poin itu dan kita lihat. Awwaluha huwa nuqtah al-aqliyah. An-nuqtah al-aqliyah, yaitu kecerdasan akal. Allati 'alaiha yu'awwiluna anna kulla ma siwa Allah imma mutahayiz wa imma qaim bil mutahayiz. Secara akal, selain Allah itu pasti mempunyai dimensi, apa itu panjang, bulat, apa persegi 4 atau segitiga, mutahayiz au qaim bil mutahayiz, atau bertempat pada sesuatu yang mutahayiz. Selain Allah itu pasti mutahayiz atau bertempat pada yang mutahayiz.
Falau kana ghairullah fa'ilul jismul hayah, seandainya selain Allah bisa menciptakan badan, kehidupan, lakana dzalika ghair mutahizan. Pasti yang selain Allah itu kan mutahiz tuh, punya dimensi, membutuhkan tempat. Wa dzalika mutahiz la budda wa ayyakuna qadiran bil qudrah. Yang mutahiz yang bisa menciptakan kehidupan tadi dan menciptakan fisik tadi pasti qadir bil qudrah. Punya kemampuan yang luar biasa. La yasihhu minhu fi'l jism al hayah. Idh law kana qadiran li dzatihi, karena kalau dia itu punya kemampuan dengan dirinya, lakana kullu jismin kadzalik. Kenapa yang itu bisa selain ini nggak bisa? Seandainya selain Allah ada yang mampu menciptakan badan dan menciptakan kehidupan atau menciptakan warna atau rasa, itu pasti sesuatu itu kan selain Allah kan pasti mutahayiz. Pasti mempunyai bentuk, butuh tempat, mempunyai ukuran, dimensi, mutahayiz namanya. Lah kalau kita semua juga mempunyai mutahayiz, kenapa dia bisa kita nggak bisa? Paham tak? Kenapa dia, katakan apa itu, siapa yang kita yakini dia bisa menciptakan kehidupan? Dia mutahayiz, lah kita juga mutahayiz. Kenapa dia bisa kita nggak bisa? Kenapa bintang bisa saya nggak bisa? Sama-sama mutahayiz. Wa dzalika mutahiz la yabudda wa ayyakuna qadiran bil qudrah. Yang mampu menciptakan fisik tadi, kehidupan tadi pasti mempunyai kemampuan yang luar biasa, dengan punya qudrah. Idlau kana qadiran li dzatihi la kana kullu sebagai dzalik. Kalau dia mutahiz itu punya qudrah, ya yang lain juga punya qudrah dong. Apa bedanya sih? Sama-sama mutahiz kok. Saya juga, kita juga punya kudrah dong. Kalau dia bisa punya kudrah dan bisa menciptakan fisik atau kehidupan. Bina'an ala anal asam mutamatsilah. Karena yang namanya kita ini, fisik ini, kita ini sama. Gak ada bedanya. Lakinnal qudrah bil qudrah, lakinnal qadir bil qudrah la yahsum minhu fi'l jism wal hayah. Tapi jelas sekali mereka atau dia tidak mampu menciptakan fisik atau kehidupan. Wa yadullu alaihi wajhan. Ada dua alasan. Satu, al-awwal, annal ilma ad-daruri hasilun bi annal wahida minna la yadullu ala khalqin wal hayah. Secara darurat, secara otomatis kita tahu di antara kita ini tidak ada yang punya kemampuan untuk menciptakan fisik, menciptakan kehidupan. Ibtidaan, dengan dimulailah. Kalau mengembangkan bisa, tapi kalau memulai kita menciptakan kehidupan, memulai nggak bisa. Dulu Jabir bin Hayyan juga punya ambisi ingin menciptakan orang yang sudah mati. Kalau batu bisa jadi batu biasa, bisa jadi berlian. Ilmunya Jabir kan begitu, ilmu Jabir. Batu biasa menjadi batu berharga, sukses. Jabir bin Hayyan, ahli matematik itu. Kalau saya bisa merubah batu dari batu biasa menjadi batu yang berharga, saya akan menciptakan kehidupan, roh. Itu harus bisa katanya. Gagal, enggak bisa gagal. Coba berkali-kali gagal dia. Terus taubat. Terus taubat terus. Agak menentang Allah. Nakal lah. Faqudratuna mushtaraka fi imtina'i dzalik 'alaiha. Kekuasaan kita, kemampuan kita ini, ya manusia pasti selain Allah lah. Selain Allah itu sama, punya kemampuan yang sama, keterbatasan yang sama, kelemahan yang sama. Manusia atau apa aja yang selain Allah lah, punya kesamaan dalam sama-sama tidak mampu menciptakan fisik, menciptakan kehidupan. Fahadal imtina'u hukm mushtarak. Ketidakmampuan itu adalah hukum atau hukum yang sama lah. Fala budda lahu min illatil mushtarakah. Maka pasti mempunyai faktor yang sama. Wala mushtaraka huna. Dan tidak ada kesamaan kecuali illa kaunana qadirina bil qudrah. Kecuali kalau kita mempunyai kemampuan
dengan kudrah. Wa idza thabata hadza wajaba fi man kana qadim qudrah ay yata'addal 'ala fi'l jism al-hayah. Kalau demikian maka bagi siapa yang punya kudrah, kemampuan luar biasa, harus bisa menciptakan kehidupan dan fisik. Oh, kita nggak bisa. Siapa saja selain Allah nggak bisa. Padahal kita sama-sama. Kenapa dia? Katakanlah kita meyakini bintang bisa menciptakan kehidupan. Kita sama-sama dengan bintang, sama fisiknya, sama mutahayiznya, sama bendanya lah, sama benda. Nah, kalau bintang bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu loh. Atau jin bisa apa? Jin bisa menghidupkan sesuatu, menciptakan kehidupan, menciptakan rasa, menciptakan warna. Sama saja, jin juga makhluk yang mutahayiz. Kalau jin bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau kita nggak bisa, berarti jin juga tidak bisa. Pokoknya masih wallah nggak bisa menciptakan fisik, menciptakan kehidupan. Ats-tsani, anna hadhihi al-qudrah allati lana la syakka anna ba'daha yukhalifu ba'dan. Kemampuan di antara kita pasti tidak sama, ada beda satu sama lain. Fala qadarna qudratan salihatan li khalqil jism wal hayah. Kalau kita punya kemampuan untuk menciptakan fisik dan menciptakan kehidupan, lam takun mukhalifatuha li hadhihi qudrah ashadd min mukhalafati ba'd hadhihi qudrah li ba'd. Maka perbedaan dari kita dengan yang lain enggak begitu bedalah, enggak begitu jauh. Falau kafa dzalika qadr min al-mukhalafah fi salahiyatiha la khalqul jism al hayah la wajha fi hadhihi al-qudrah ay yukhalifu ba'daha ba'd. Kalau sesama kita berbeda dalam kudrahnya, pastinya kita dalam menciptakan fisik, dalam menciptakan kehidupan beda. Wa antakuna salihatul khalqil jism al hayah. Tapi kita punya atau mukhalafah ini, perbedaan ini bisa, ini nggak bisa. Ini bisa menciptakan fisik, ini nggak bisa, gitulah. Walamma la yumkin kadzalika alimna anna al-qadir bil qudrah ala khalqil hayah. Ternyata tidak terbukti. Artinya kita sama-sama makhluk selain Allah nggak mampu. Semuanya nggak ada yang mampu. Sama-sama tidak mampu menciptakan kehidupan atau menciptakan badan fisik. Wa thaniha anna law jawazna dzalika la ta'addal istidlal bil mu'jizat 'ala nubuwat. Kalau kita bolehkan ada selain Allah bisa menciptakan kehidupan, nanti akan apa? Akan tumpang tindih dengan mukjizat. Paham nggak? Nabi kan luar biasa punya mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang buta, orang lumpuh. Nabi Muhammad bisa manggil korma, bisa berjalan, pohon korma bisa berjalan. Bulan bisa terbelah, Nabi Muhammad. Nabi Musa, tongkatnya ajaib. Nah, kalau ada orang bisa seperti itu, nanti apa? Antara ilmunya dia dengan mukjizat Nabi, nanti sama nanti. Tumbang tindih nanti, semeraut nanti. Mana mukjizat, mana ilmu ini. Nanti jangan-jangan orang itu malah ngaku Nabi malah. Tata'adzal istidlal bil mukjizat. Maka susah atau sulit sekali untuk istidlal, mengambil dalil dengan mukjizat ala nubuwat, untuk kebenaran para nabi, kenabian. Lianna law jawazna istihdadul khawariq biwasati tamzijil quwwas samawiyah bil quwwal ardiyah. Kalau kita bolehkan menciptakan sesuatu yang di luar adat, di luar tradisi lah, di luar kebiasaan. Nah, seandainya kita bisa, maka dengan sebab digabungkannya antara kekuatan langit dan kekuatan bumi, lam yumkinna al-qata' bi anna hadhihi al-khawariq allati tadal ala idil anbiya sadrat 'anillah. Nanti kita ragu dalam mukjizat ini dari Allah apa dari dia? Tongkat Nabi Musa sakti kan? Itu dari Nabi Musa apa dari Allah yang bikin sakti tongkat ini? Bal yajuzu fi annahum atau biha min tarki sihr. Siapa tahu Nabi Musa pakai sihir. Kalau orang itu semua bisa, itu loh maksudnya. Nanti siapa tahu Nabi Musa juga sihir itu. Nabi Muhammad juga sihir itu. Kalau kita bolehkan yang lain bisa, selain Allah bisa menciptakan kehidupan dan
menciptakan badan, warna atau rasa. Wa ina idzin yabtul qaul bin nubuwat, maka akan batallah kenabian min kullil wujuh, dari berbagai seginya. Kalau orang lain aja bisa guna sihir misalkan, nanti Nabi Musa tongkatnya sakti, Nabi Isa sakti, Nabi Muhammad sihir juga itu nanti. Tumpang tindih. Mana bedanya sihir dengan mujizat? Jangan-jangan sihir juga Nabi Musa juga, gitu kan? Wa thalithu anna law jawazna ayyakuna fi an-nasi ma yaqdiru ala khalqil hayah wal alwan faqad radal insan ala tahsil amwal 'azimah min ghairi ta'abin. Anna law jawazna ayyakuna fi an-nas, kalau kita membolehkan, menganggap mungkin di antara manusia itu ada yang bisa menciptakan fisik, menciptakan kehidupan, menciptakan warna, maka manusia itu pasti kaya, bisa menghasilkan amwal al-azimah, dapat uang yang banyak, menurut ta'abin, tanpa capek. Orang hebat kan, pasti dia kaya. Lakinna nara medda' sihr mutasi ilan ihtisab al-haqir minal mal bijuhdin jahid. Tapi kita sering melihat orang yang tukang sihir pun mencari uang dengan juhdin jahid, dengan upaya yang keras, yang capek lah, meletihkan, mendapatkan amwal yang sedikit. Tukang sihir juga dapat uangnya sedikit. Tukang sulap, tukang sihir dengan kemeringet, semua kemampuannya dikeluarkan, dapat uang berapa sih? Fa'alimna kidbahu, maka kita tahu kebohongannya. Wa bihadza at-tariq na'lam fasada madda'ihi qaumun min al-kimya, maka kita tahu tidak benar orang menganggap itu adalah termasuk ilmu kimia. Kimia zaman dulu itu begitu, enggak kimia kita sekarang enggak. Istilah kimia zaman dulu bisa menciptakan batu kerikil menjadi berlian, itu kimia namanya. Atau ini campur ini bisa menjadi apa? Itu namanya ilmu kimia zaman dulu, itu pemahaman kimia. Kimia sekarang gimana kalau kimia sekarang? Seperti itu juga kan? Ya sama ya. Makanya terkena ahli kimia itu Jabir bin Hayyan, itu terkena ahli kimia. Lianna naqul law amkanahum bi ba'dil adawiyah ay yuqallibu ghayra adh-dhahab dhahaban lakana imma ayyumkinahum dzalika bil qalil min al-amwal fakana bagi ayyabghanu anfusahum bidzalik al-mashaqqah wad-dillah. Kalau kita katakan lianna naqul, saya katakan kalau mereka punya kemampuan menciptakan adawiyah, sesuatu obat atau apa, dijadikan kemampuan dengan obat, dengan ramuan, menjadikan selain emas jadi emas, batu menjadi emas, dengan ramuan-ramuan apalah, maka pasti dia akan mendapatkan harta yang kaya, menjadi kaya lah, tanpa masyaqqah dan tanpa dillah, tanpa lelah, tanpa berkeringat, akan mendapatkan uang banyak itu. Aula yumkin illa bil alati dham wal amwal al khatirah, atau dia bisa kemampuan itu dengan alat yang berat dan dengan harta yang banyak. Fakana yajibu ayyadhharu dzalika lil mulukil mutamakkina min dzalik. Kalau gitu nanti raja harus bisa dong. Kalau ilmu tadi bisa dikuasai, raja mesti bisa, kalau uangnya banyak raja ini. Bahkan juga ayat muluk lidzalik. Bahkan nanti raja harus pandai itu. Li'anna anfa'ulahum min fathil bilad. Karena harta itu atau ilmu tadi lebih manfaat untuk raja daripada perang. Daripada perang mengalahkan negara lain. Alladzi yatimu illa bi ikhrajil amwal wal kunuz. Yang kemenangan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan harta yang banyak, modal yang besar. Fasabata bihadzal jumlah, jelaslah bahwa an-sahir la yasuh ayyakuna fa'il syai'in min dalik. Tukang sihir sama sekali tidak bisa berbuat dari yang saya terangkan tadi. Menjadikan batu jadi emas, apalah. Kalau itu bisa, pasti mereka kaya-kaya dong.
Itu kan sihir melarat kok. Yang kaya itu aja yang punya tambang yang kaya. Konglomerat yang kaya. Itu tukang sulap tuh, lihat. Dukun. Apa? Iya. Dukun katanya datangi orang supaya dagangnya laris, jadi kaya. Dan dia sendiri melarat kok. Si dukunnya melarat. Tapi ngasih doa, ngasih jampi atau ngasih jimat pada yang tamunya ini supaya kaya. Gimana sih? Ada lagi di Candi Borobudur Prambanan tuh, ada orang jual patung kecil-kecil. Kata ini menyebabkan kaya, ini mudah ini mudah naik pangkat, ini mudah rezeki. Dan kamu sendiri yang jualan melarat. Wa'lam anna hadhihi dalail dha'ifatun jiddan. Dalil ini sangat dhaif. Ammal wajhul awwal fa naqul mad dalilu ala anna kullama siwa Allah imma yakun mutahayyizan wa imma qaimul mutahayyiz. Tadi kan mendapat qadi tadi. Tazilah lah. Nah sekarang kata Ibn Razi, ini dalil ini lemah ini, kurang kuat. Apa dalilnya bahwa selain Allah itu mutahayyiz atau bertempat dari mutahayyiz? Amma alimtum anna al-falasifata musirruna ala itsbatil uqul wan nufus al-falakiyah wa nufus an-natiqah. Bukankah para filosof bersemangat musirrun, sungguh-sungguh menetapkan bahwa di sana ada akal, di sana ada jiwa falakiyah, jiwa planet, ada nufus an-natiqah, jiwa yang cerdas. Fa in qalu law wajada mawjud hakadha lajum ayyakuna masanillah ta'ala. Mestinya itu kalau ada, mestinya itu menyerupai Allah. Lakin qulna la usallim dzalik. Saya enggak setuju itu. Karena isyraka fil uslub la isyraka fil mahiyah. Karena kesamaan dalam uslub tidak pasti kesamaan dalam hakikatnya. Salimna dzalika lakin lima yajuz ayyakuna ba'dul jism yaqdiru ala dzalika li dzatihi. Oke. Saya setuju deh. Tapi apakah semua saya nggak percaya atau apakah boleh? Kenapa tidak boleh bahwa di antara fisik itu bisa mempunyai kekuatan dengan sendirinya? Qalu al-asam mutamatsilah. Pendapat mereka, pendapat Mu'tazilah, bahwa fisik itu kesamaan, ada persamaan satu sama lain. Falau kan jismun kadzalik lakana kullu jismin kadzalik. Persamaan berarti setiap jisim itu sama, setiap fisik itu sama. Qulna mad-dalil ala tamatsul asam. Apa dalilnya bahwa fisik itu sama? Semua itu sama. Fa in qalu, kalau Mu'tazilah berkata, innahu la ma'al jism illa al-mumtad fil jihad. Yang namanya fisik itu sesuatu yang punya kepanjangan dalam arah dan punya arah. Ya, fisik kan, ini panjang, ini bulat, ini pasti punya arah kan, punya kepanjangan dan arah. Asyaghil ahyaz, yang menggunakan tempat atau dimensi. Wala tafawuta bainaha fi ba'dil ma'na, fi hadzal ma'na. Berarti semua fisik itu sama. Qulna, saya jawab, al-imtidad fil jihad wa syughl al-ahyaz sifatun min sifatiha wa lazim lawazimha. Yang namanya kepanjangan arah itu salah satu sifat dari fisik. Wala yab'ud ayyan takun asya' ala mukhtalifah fil mahiyah musyarakah fi ba'd al-lawazim. Boleh saja suatu itu beda dalam mahiyah tapi sama dalam kelazimannya. Salma annahu yajibu an yakuna qadimul qudrah. Oke, saya setuju bahwa itu wajib punya kemampuan. Falima qultum anna qadir inna qadir bil qudrah min khalqil hayah. Kenapa yang punya kudrah itu tidak mampu menciptakan fisik dan kehidupan? Qauluhu li'anna al-qudrah allati lana mushtarika fi hadzal imtina' wa hadzal imtina' hukmun mushtarakun fala budda lahu min 'illati mushtarakah. Perkataan mereka, pendapat mereka atau pendapat qadi, karena kudrah kemampuan itu allati lana mushtaraka fi hadzal imtina' sama, kita juga punya kudrah yang tidak mampu, tidak ada kemampuan menciptakan fisik, menciptakan warna, menciptakan kehidupan. Wa hadzal imtina' hukum mushtarak. Ketidakmampuan ini sama, hukum mushtarak. Sama dalam hukum yang sama.
Fala budda lahu min illatin musytarakah. Maka harus ada sebab yang sama. Wal musytarika siwa kauna qadir bil qudrah. Tidak ada kesamaan kecuali kita ini punya kemampuan. Qulna hadhihi muqaddimat bi asliha mamnu'ah. Premis-premis Anda ini salah semua ini. Fal musallim anna al-imtina' hukmun mu'allal. Saya tidak setuju bahwa ketidakmampuan itu sebagai hukum yang mempunyai faktor. Wa dzalika li anna al-imtina' adami wal adam la yu'allal. Imtina' ketidakmampuan itu kan adami, negatif, sesuatu negatif. Sesuatu negatif tidak punya faktor. Tidak punya ya Allah, tidak mungkin punya ilat, punya faktor. Salma annahu amal wujudi. Itu merupakan suatu yang positif, ada, bukan negatif misalkan. Walakin min ma'adzhabihim anna katsiran min al-hukm min ahkam la yu'allal. Tapi memang pendapat mereka kebanyakan hukum itu tidak bisa diberi alasan. Falima yajuz an yakuna amru hauna kadzalik. Mengapa di sini tidak demikian? Salma annahu mu'allal. Itu ada faktor. Falima qultum anna al-hukm musytarak la budda lahu min illatin musytarakah. Kenapa kamu berpendapat bahwa hukum yang sama harus mempunyai illat yang sama? Alaysa anna al-qubha hasla fi dhulm mu'allalan bi kauni dhulman, fil kadzbi bi kauni kadzban, wa bil jahli bi kauni jahlan. Bukankah kejelekan yang terjadi pada kezaliman itu disebabkan karena dia kezaliman yang kita dapati dalam kebohongan, karena dia itu kebohongan, dalam kebodohan karena dia itu kebodohan. Salma anna lahu la budda min ilta musytarakah lakin la nusallim wasf muayyan wa tilka al-qudrati tasluhu. Salimna min la budda min illati musytarakah lakin la nusallim anna la musytarakah illa kal qadir bil qudrah. Saya setuju deh bahwa di situ ada faktor yang sama, tapi saya tidak setuju bahwa tidak ada kesamaan kecuali kita ini sama-sama punya kemampuan. Falima yajuzu an takuna hadhihi al-qudrah allati la musytarakah fi wasf muayyan. Kenapa tidak boleh kemampuan ini yang kita miliki bersama itu dalam sifat tertentu? Wa tilkal qudrah allati tasrihu khalqil jism takunu kharijah an dzalikal wasf. Dan kemampuan untuk menciptakan fisik itu keluar dari sifat tersebut. Famad dalil ala al-amru laysa kadzalik. Ini debat tingkat tinggi ini. Pokoknya antara Razi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi yang tadi dipaparkan ditentang oleh Imam Razi. Walhasil kita ini masya Allah tidak mampu menciptakan kehidupan fisik, warna dan rasa. Adapun alasan ini alasan perdebatan alasan nih. Kalau sama-sama bahwa kita ini selain Allah tidak mampu menciptakan, sebabnya apa? Nah ini yang perdebatan itu. Kenapa selain Allah tidak mampu menciptakan fisik, warna, kehidupan, rasa? Nah ini yang perdebatan di kenapainya itu. Pamal wajul awal wa annahu laysat mukhalaf tilkal qudrah li ba'd al-qudr ashad mukhalafati ba'd hadhihi al-qudr lil ba'd. Tidaklah perbedaan kudrah kemampuan bagi sebagian kudrah lebih daripada yang lain, artinya sama. Fanaqul hadza dha'if. Ini lemah ini. Lianna la nu'allil salahiyataha li khalqi bi kauniha mukhalif li hadhihi al-qadr. Karena saya tidak mempersoalkan kemampuannya kudrah untuk menciptakan fisik karena dia beda dengan kudrah yang lain. Bal khususiyatiha al-muayyanah. Karena dia punya kekhususan yang tertentu. Allah tidak jila khalafat sa'il qadar. Yang dengan kekhususan itu mereka atau dia tidak sama dengan kudrah yang lain. Wa til khususiyah ma'lumun annahu al-hasla fi sa'il qadar. Dan kekhususan itu tidak terdapat pada selainnya. Wa nadhiru ma dzakaru an yuqal laysat mukhalafatus saut lil bayad bi ashad mukhalafatus sawat lil bayad. Suara bedanya apa dengan putih? Suara dengan warna putih sangat beda kan? Nah, tapi juga sama antara hitam dan putih juga sama bedanya.
Bedanya apa? Suara dengan warna putih. Sangat jauh bedanya. Begitu pula bedanya hitam dan putih juga sangat jauh. Itu makna. Fal kanat tilkal mukhalafah mani'a lis-saut min sihhati ayyura. Kalau perbedaan itu memang mencegah agar suara tidak bisa dilihat, la wajaba li kauni sawat mukhalifan lil bayad ayyamna ru'yatuh. Begitu pula warna putih dan warna hitam tidak bisa dilihat. Sama-sama kuatnya perbedaan itu. Walamma kana hadzal kal fasidan fakadha ma qalu. Maka ketika ini argumentasi ini rusak, begitu pula pendapat mereka juga tidak benar. Wal ajabnya qadi, yang heran dari Qadi Abdul Jabbar, annahu lamma haka hadhil wujuh ay asy'ariyah fi mas'alati ru'yah. Ketika dia menceritakan masalah ru'yah ngambil dari Asy'ariyah. Wa zayfaha bi hadhil as'ilah. Wa zayyafaha bi hadhil as'ilah. Tumainahu nafsahu tamassaka biha fi hadhil masalah. Jadi Mu'tazilah masalah ru'yatullah nanti di akhirat tidak mungkin. Kita di sorga tidak akan melihat Allah. Kalau melihat itu membutuhkan arah. Yang namanya melihat itu butuh arah kan? Depan, kanan, kiri. Sedang Allah nggak punya arah, nggak punya jihad. Maka mustahil kita bisa melihat Allah di akhirat. Madzhab Asy'ari boleh melihat Allah itu madzhab Asy'ari. Ahli sunnah lah. Nanti di surga ahli surga itu bisa melihat Allah. Nah, Qadi Abdul Jabbar ini dalam masalah ini, masalah mukhalafah lil qudrah ini ngambil teori ru'yahnya Imam Asy'ari. Terbalik dia sangat menentang ru'yatullah di surga. Thumma innahu nafsah tamassaka biha fi hadhil mas'alah allati hiya al-asl fi itsbat an-nubuwat wa radd 'ala man athbata mutasawwitun baina Allah wa bainana. Tapi dalam hal ini dia ikut Asy'ari ini. Amal wajib tsani huwa anna al-qawl bi sihhatin nubuwat la yabqa ma tajuz hadzal asl. Pendapat mengatakan bahwa kebenaran kenabian tidak memungkinkan, membolehkan ini, sihir ini. Fanaqul imma ayyakul qalbi sihhatin buat mutafari'an an fasa ala fi hadhihi qaidah aw la yakun. Kebenaran kenabian itu apakah memang ditetapkan dengan ketidakbenarannya hujjah ini atau tidak? Fa in kal awal imtana fasad hadzal asl bi bilal sihhatin nubuwat wa illa waqad daur. Kalau memang yang pertama yaitu bahwa kebenarannya Nabi, kenabian itu adalah berdasarkan tidak benarnya kaidah ini. Maka maka ini pasti benar ini. Tidak mungkin salah kaidah ini. Wa in kana tsani faqad saqata hadzal kabil kulliyah. Kalau memang tidak ada alasan sama sekali, maka pendapat ini gugur. Amal wajh tsalits faliqa'in ay yaqul al-kalam fi imkan ghair. Orang-orang bisa mengatakan al-kalam fil imkan ghair. Wa la naqul bi anna hadhihi al-hal hasila li kulli hadin bal hadhihi al-hal tasil lil bashar illa fil asr mutaba'idah. Boleh saja orang berkata dalam alam ini ada ghair, ada selain, ada yang lain. Maka saya tidak mengatakan bahwa kondisi ini terjadi bagi setiap orang, karena kondisi ini tidak terjadi bagi manusia kecuali dalam zaman yang masa lalu. Maka ifujimuna ma dzakartumuh, bagaimana alasan kamu bisa kita terima? Hadza huwal kalam fi an-na'il awwal min as-sihr. Ini bahasan pertama tentang sihir. An-naw'u tsani min as-sihr, yang kedua sihir ashabil awham wan nafsul qawiyah. Sihirnya orang yang mempunyai waham, halusinasi ya. Wan nafsul qawiyah, dan punya jiwa yang kuat. Qalu ihtalafan nas fi anna alladhi yushiru ilaihi fi kulli hadith biqawli ana ma huwa. Para pembahas atau para pemikir berselisih paham tentang hakikatnya anak. Aku, ayo hakikatnya apa? Aku itu siapa? Apa aku ini? Ma huwa, apa aku itu? Aku itu siapa sih? Saya itu siapa? Ahmad. Yang mana yang tangannya, mukanya, dadanya, perutnya? Coba. Aku
Aku itu apa? Peminan nas may yaqulu innahu huwa hadzal binyah. Yang aku itu ya fisik ini, bangunan ini. Ragawi ini ya. Wa minhum may yaqulu innahu jismun shara fi hadzal binyah. Ada yang berpendapat jisim yang menjadi bentuk ini. Wa minhum may yaqulu inna baina mawjud wa laysa bijismin. Yang aku itu ada tapi bukan fisik ini, bukan. Wala bijismani, bukan bangsa fisik. Bukan tergolong fisik, bukan. Yang namanya aku itu. Amma idza qulna innal insana hadhil binyah fala syakka anna hadhil binyah muwaqqabah min akhlaqil arba'ah. Kalau kita katakan bahwa manusia itu adalah bentuk ini, sosok ini, maka sudah barang pasti sosok itu terdiri dari berbagai campuran dari 4 unsur. Apa tadi? Tanah, api, air, tanah, api, dan udara. Amma idza qulna falima la yajuzu ay yattafiqa fi ba'd al-'asr al-baridah ay yakun mizajan min al-amzah fi nahiyat min nawahi. Kenapa tidak boleh kesamaan dalam sebagian masa yang dingin kemudian menjadikan campuran dari berbagai segi. Yaqtadir qudrah ala khalqi jism. Kemudian mampu menciptakan fisik. Wal ilm bil umur ghaibah. Gimana? Anna wal mu'ta'addirah. Dan bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Wa kadzal kalam idza qulna al insan jismun sara fi hadzal midah. Demikian pula pembahasan kalau kita anggap manusia ini adalah jisim yang ada dalam fisik ini, bentuk ini. Amma idza qulna annal insan huwan nafs. Kalau kita berpendapat bahwa manusia adalah jiwa, ya, fa ma yajuzu ayyuqal an-nufus mukhtalifah fattafiqu fi ba'd an-nufus wa in kana dzatiha qadir ala hadhihi al-hawadith al-gharibah. Kenapa kita enggak boleh mengatakan bahwa jiwa itu beda-beda? Maka kesamaannya adalah dengan punya kemampuan pada dirinya. Muttali'an ala asrar ghaibah, bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Fahadzal ihtimal mimma lam takum dilalah ala fasadi siwal wujuh al-mutaqaddimah. Ini semuanya batal semua. Waqad bala butlanuha. Thumma alladhi yu'akkid hadzal ihtimal wujuh. Awwaluha anna al-jada' alladhi yatamakkan insan min al-mashi' alaih law kana mawdu'an al-'adl la yumkin al-mashi' alaih. Law kana kal jisr ala hawa tahtahu. Apa? Akar atau jadi itu akar ya apa? Bukan akar apa sih? Pilar yang memungkinkan manusia berjalan di atas kaki ini. Kalau itu diletakkan di atas bumi, maka tidak mungkin dia bisa jalan. Dia menggunakan kaki ini. Lau kana kal jisr ala hawiyatin tahtahu. Kalau itu merupakan seperti jembatan yang di bawahnya ada jurang. Wa ma dzaka illa anna takhul sukut mata qawya aujabah. Karena apa? Karena semakin khayal itu keras, maka kemungkinan jatuh. Begini, kita kaki ini bisa nggak jalan di atas suatu jurang, bisa jalan, nggak bisa. Karena nanti ada waham, ada halusinasi, kita jatuh. Melihat jurang di bawah, kita jatuh. Dimulai dari waham sendiri. Takhayul sukut mata qawya aujabah. Waham, takhayul, jatuh ke bawah. Kalau itu kuat, maka wajib jatuh orang itu. Kaki ini. Wa thaniha ijtama'atil atibba ala nahil mar'uf an-nadhar ila sya'il humur. Para dokter sepakat orang yang mempunyai penyakit mar'uf. Mar'uf apa, Sofan? Tidak boleh melihat sesuatu yang warnanya merah. Wal masru', orang yang punya penyakit apa? Ayan ya, apa? Ayan itu apa? Ayan itu apa? Apa? Epilepsi ya. Tidak boleh melihat sesuatu yang kuat. Yang kuat apa? Yang sangat tajam.
seperti lampu sangat tajam. Al-quwatul lam'an wad-dauran, atau yang sesuatu yang berputar sangat cepat. Wa ma dzaka illa an nufus khuliqat muti'atul ahwam. Kenapa? Karena yang namanya jiwa itu ikut pada waham. Jiwa itu terpengaruh oleh halusinasi. Maka seperti itu. Orang yang mempunyai penyakit, tapi tadi ayan, tidak boleh melihat sesuatu yang sangat bersinar, sangat tajam sinarnya, atau sesuatu yang berputar sangat cepat. Kenapa? Karena kita pasti orang itu akan terpengaruh oleh wahamnya, oleh khayalannya. Apa maksud ma'ruf apa? Subhan? Orang punya penyakit ma'ruf tidak boleh melihat sesuatu yang merah atau warna merah. Wa thalithuha hakka syifa an Aristoteles fi tu'al hayawan. Ada sebagian orang menceritakan dari Aristoteles dalam wataknya binatang, orang cepat marah. Orang cepat marah tidak boleh melihat warna merah. Yang itu karena terbawa warna merah, jadi terbentuklah halusinasi, maunya marah, semakin marah. Aristoteles berkata dalam menyifati binatang, anna dajajah idza tashawat katsiran min ad-dika fi as-sawt wa fi al-harab ma'dika nabata ala saqi mithlu syai'an nabit ala saqi dik. Ayam betina kalau menyerupai sangat mirip, sangat banyak menyerupai dengan jago yang jantan dalam suaranya, maka akan tumbuh di kakinya ayam betina itu beberapa rambut seperti yang ada di ayam jantan. Tsumma qala sahabi syifa wa hadha yadullu ala anna al-ahwal jismaniyah tabi' al-ahwal nafsaniyah. Ini menunjukkan bahwa kondisi fisik itu terpengaruh dengan kondisi jiwa batin. Ya. Wa rabi'uha ajma'atul umam ala anna ad-du'a al-lisani al-khali al-talab an-nafsani qaul amal. Berdoa kalau hanya dengan lisan tanpa dibarengi dengan an-nafs nafsani qaul amal, enggak ada gunanya itu. Adimul athar, enggak ada efeknya. Fadalla dzalika ala anna al-himam wan nufus atharun. Berarti antara himmah dengan jiwa saling mempengaruhi. Ada orang berdoa, tapi hatinya ngelantur kemana-mana, nggak ngikuti maknanya, khusyuk dengan makna yang diminta, nggak betul-betul tawajuh kepada Allah, nggak ada artinya itu. Itu artinya antara doa dan jiwa ada kaitannya, antara himmah dan doa itu. Wal ittifaq ghairu mukhtas li mas'alati muayyanah wa makhsusah. Ini tidak hanya sesuatu tertentu saja, tidak, umum ini. Wa khamisuha annaka law ansafta la alimta anna al-mabadil qaribah lil af'al hayawaniyah laysat illa tasawwurat nafsaniyah. Yang kelima, kalau kamu sadar, maka kamu akan tahu bahwa prinsip-prinsip yang dipahami dari perilakunya binatang itu tidak lain kecuali dengan tasawur nafsaniyah. Apa? Gambaran, ya, form dari yang bersifat kejiwaan. Li'anna al-quwwata muharrikah al-maghruzah fil adlat salihatul fi'li wa tarkih au diddih. Dan kekuatan yang bisa menggerakkan otot itu mungkin bekerja atau tidak bekerja, atau sebaliknya. Wa tarja ahadut tarafain al-akhar, tidak mungkin salah satunya akan lebih unggul illa al-murajjih, kecuali ada yang sesuatu faktor yang menjadikan dia lebih. Wa ma dzalika illa tasawwur qal fi'li jamilan aw ladidan. Jadi kita ini menilai sesuatu, berbuat sesuatu, itu pasti ada faktor pendorong. Pendorongnya itu apa? Karena menganggap yang saya lakukan ini baik atau lezat, jamil aw lazizan, aw tasul kaunihi qabihan aw mu'liman,
Atau kita tahu ini akan menyakitkan, ini akan membahayakan, pasti kita akan meninggalkan pekerjaan itu. Fatilka tasawwur, maka yang tergambar itu adalah yal mabadi li sayrutil quwal adliyah. Itu prinsip yang bisa mengakibatkan kekuatan otot, mabadi fi'li wa liwujudil af'al ba'da an kadzalika bil quwwah. Maka tasawwur tadi, gambaran tadi, wah ini enak ini manfaat ini. Itu mendorong otot kita kuat untuk mengerjakan hal itu, gitu ya. Yang tadinya potensial menjadi aktual. Yang tadinya hanya bil quwwah potensial menjadi liwujudil af'al. Itu namanya aktual. Wa idza kanat hadhihi tasawurat hiya al-mabadi' li hadhihi al-af'al. Kalau demikian, gambar itu bisa mendorong kita untuk berbuat. Fa'isib'adin fi kan mabadi' li af'al amsiha. Al-ghayr wasdah 'an darajatil i'tibar. Maka tidak mustahil bahwa dia itu adalah betul-betul prinsipnya pekerjaan suatu yang kita kerjakan. Atau kita menyampingkan antara wasitoh. Ya, nggak usah kita anggap wasitoh itu, perantara itu. Wasadisuha at-tajribah wal ayan syahidan bi anna hadhihi surat mabadi' qaribah li huduthil kayfiyat fil abdan. Pengalaman, tajribah, wal ayan, dan bukti nyata. Itu merupakan bukti dua-duanya bahwa tasawur itu menggambarkan suatu itu adalah prinsip yang paling dekat untuk menjadikan kaifiyat fil badan, kondisi badan kita. Bainal ghadban, orang sedang marah, tashtaddu thukhunata mizaji. Ya, orang lagi marah pasti fisiknya terpengaruh. Tukhunah apa tukhunah? Tukhunah atau tukhunah? Panas ya. Panas artinya. Jiwanya panas. Hatta ajnafidu sukhunata qawiyah. Ketika marah orang itu fisiknya, badannya panas, melahirkan kekuatan yang panas. Semangat mukul atau semangat membunuh atau semangat nempeleng kuat jadinya. Berarti kan itu dari apa? Dari tasawur. Dari gambaran dari yang ada di waham kita, yang ada di halusinasi kita. Sifatnya waham, bukan sifat akal, bukan. Sifatnya waham. Yuhka anna ba'dul muluk adalahu falj. Diceritakan ada seorang raja lumpuh, kena penyakit lumpuh. Fa'il atibba muzawatan ilaji. Beberapa dokter sudah berusaha ngobatin, gagal. Fadakhala alaihi ba'dul haddaq. Ada orang cerdas masuk menemui raja itu. Minhum ala hil ghaflati minhu. Dengan tidak sadar, tidak ketahui raja tersebut. Orang pintar atau orang cerdas masuk. Wa syawu bisyatam wal qadah fil ard. Orang ini yang masuk tadi mencaci maki raja, mencaci maki, menghina. Fashtadda ghadabul malik. Raja itu marah. Wa qafaza min marqadihi qafzatan itrarian. Dia loncat dari tempat duduknya atau tempat tidurnya dengan otomatik dia loncat. Lima nalu min syiddati dzalikal kalam, karena dia merasa ini omongan sangat kurang ajar. Wa zalat tilkal illah al-muzminah al-muhlikah. Sembuhlah dari penyakit yang sudah lama. Jadi kalau ada orang sakit enggak sembuh, caci maki aja, nanti akan datang kemarahan. Nah, kemarahan itu bisa membangkitkan tenaga, kuat nafsiyah. Wa idza jaza kaunu tasawwur mabadih li huduth al hawadits fil badan. Kalau ini tasawur ini bisa menciptakan terjadinya sesuatu dalam badan, fa yustib'ad min kauni mabadih li huduth al hawadits kharij al badan. Maka tidak jauh atau tidak mustahil kalau tasawur itu bisa mendorong terjadinya sesuatu yang di luar badan. Wasabiuha anna al-isabata bil ain amrun qad tafaqqa alaihi al-uqala. Penyakit ain, Anda tahu ya? Orang udah dapat pujian jadi sakit. Ada orang dipuji terus jadi sakit. Bahkan bukan itu. Sesuatu binatang, burung atau apa. Orang sakti atau orang bisa itu dilihat bisa sakit burung itu.
Namanya orang punya kesaktian ain. Raja Fahad pernah dipentolongin oleh orang Badui, sakit. Saya berobat di Maroko. Berobatnya di Maghrib, bisa di Maroko. Karena itu ilmu namanya ain. Ada enggak? Di Quran gimana? Akhir surat Nun. Wa yakadul ladzina kafaru ayyuzlika. Wa yakadul ladzina kafaru di akhir surat Nun. Wa yakadul ladzina kafaru Labi absarihim. Hampir aja orang kafir itu melototin Muhammad bi absarihim dengan matanya untuk mencelakakan. Tapi Allah menjaga dari dia. Jadi orang Badui itu yang asli Badui, di antara mereka punya kekuatan. Kalau melototin orang bisa mati. Kalau enggak sakit. Nabi Muhammad pun pernah itu di Qur'annya ada. Mereka bagaimana? Ayatnya gimana? Coba Sofan yang jelas. Ayyakal ladzina kafaru la yazluquna bi absarihim lamma sami'u dzikrnya. Lamma sami'u dzikr. Nah. Banyak orang di antara orang Arab ketika mendengar Al-Qur'an, dia memandang Nabi Muhammad dengan matanya yang penuh kebencian untuk membunuh Muhammad. Tapi Allah menjaganya. Ada penyakit ain namanya. Malah kadang kata orang bukan hanya binatang, mobil bagus pun kalau dipuji terus bisa rusak katanya. Annal isobata bil ain amrun qad tafaqa 'alil uqala. Para cendekiawan sepakat ain itu ada. Penyakit ain itu ada. Wa dzalika aidan yuhaqqi imkana ma qulna. Ini buktikan kemungkinan apa yang saya katakan tadi. Idza arafta hadza fa naqul, sudah paham? An-nufusu allati taf'alu hadhihi al-afa'il qad takun qawiyyah jiddan. Jiwa itu yang mempunyai kemampuan tadi kadang-kadang terjadi yang kekuatan yang luar biasa. Fatastaghni fi hadhihi al-af'al al-isti'anah bil alat wal adawat. Orang punya jiwa besar, kekuatan luar biasa ini tidak butuh alat, enggak butuh apa, enggak butuh perabotan, enggak butuh alat. Ya, wa qad takun dha'ifah, kadang-kadang lemah. Fatahtaju ila isti'anah bihadzal alat. Kalau lemah membutuhkan alat. Wa tahqiquhu anna nafsa idza kan musta'liyah 'ala badan syadidatul injidab ila 'alamis sama'. Jiwa itu kalau menjauh dari badan, dari pengaruh fisik, jiwa ini kalau menjauh dari pengaruh fisik, maka dia akan termagnet ya, tersedot ya, termagnet, tertarik pada alam langit. Makanya orang tirakat, agamanya apapun. Orang kalau tirakat, rajin tirakat, punya kelebihan, punya keistimewaan. Tidak pasti orang Islam, agama apapun, Hindu kayak Buddha kayak sakti. Karena orang kalau ketuntutan badan dikalahkan, tuntutan fisik dikalahkan. Dia mementingkan memupuk, memelihara kekuatan jiwanya. Dia akan mendapatkan ketertarikan, tarikan itu magnet ya, dari alam langit. Karena ruhun min al-arwahis samawiyah. Maka akan menjadi kayaknya sepertinya dia menjadi ruh dari arwahis samawiyah. Menjadi makhluk yang bersifat ruh dari ruh samawi. Fakarat qawiyatan al-ta'thir. Maka dia akan punya kekuatan pengaruh yang besar fi mawaddi hadzal alam, di atas materi dunia ini. Dia punya kekuatan yang sangat efektif untuk mempengaruhi alam materi inilah, alam materi ini. Amma idza kanat dha'ifah. Tapi kalau kekuatannya itu lemah, syadidat ta'alluq bi hadhihi dzatil badaniyah, sangat bergantung pada fisik, fa inna idzin la yakuna tasarruful battah, tasarruf al-battah illa fi hadzal badan. Jadi kalau orang jiwanya ikut pada kemauan tuntutan fisik, syahwat lah, ingin makan enak lah, apa yang pokoknya ketuntutan materi lah, maka sama sekali tidak punya kekuatan kecuali kekuatan badan, kecuali kekuatan fisik, nggak punya kekuatan jiwanya, nggak punya kekuatan apa-apa kecuali kekuatan fisik. Perutnya kenyang terus, tidur enak, makan apa enak, sama sekali nggak pernah ditekan, tuntutan hawa nafsu nggak pernah ditekan, ya tidak punya kekuatan nafsu, yang punya kekuatan adalah kekuatan fisik.
فإذا عود هذا الإنسان صيرتها بحيث تعدى تأثير بدنها إلى بدن آخر اتخذ التمثال ذلك الغير. Maka orang seperti ini kalau ingin menjadikan pengaruh badannya ingin pengaruh badan lain, maka formnya atau gambarnya yang lain itu diletakkan pada di bawah indera. Nggak bisa di bawah rohani, nggak bisa. Pasti yang dibawa ke alam indera lah, ke alam indera. Washtaghala al-hiss bihi fattabi'u khayal alaih. Ketika dibawa ke indera, maka khayal akan mengikuti. Wa aqbalat an-nafs an-natiqah alaih. Jiwanya malah mengikuti apa yang ditarik oleh badan tadi. Faqawit ta'thirat an-nafsaniyah wa taswatul ruhaniyah. Maka menjadi kuatlah kemampuan pengaruhi jiwanya dan pengaruh rohaninya. Walidzalik ajma'atil umam ala annahu la budda li muzawarati hadzal amal an qita'il ma'lufat. Para umat mana saja ini sepakat bahwa kita harus selalu berusaha melakukan amal-amal yang kita bisa memutuskan kebiasaan. Biasa tidur berapa? Tidur banyak sekian jam, coba dikurangin. Biasa makan enak, coba dibatasin. Biasa makan kenyang, coba dibatasin. Dilatih begitulah kira-kira. Wal mustahiyat, kenikmatan juga dikurangin, ditekan. Buat tahu tidak mempersedikit makan. Al-qita'an mukhalatul khalq, menyendiri. Coba dikurangi dari bergaul dengan orang, dengan makhluk. Wa kullama kana hadhil umur atam kana dari ta'thir aqwa. Semakin sempurna yang dilakukan itu, maka pengaruh ruhannya semakin kuat. Fa idza tafaqa an kanat an-nafs munasibah li hadzal amr nadhar ila mahitiha wa khasyatiha adwa ta'thir, maka sepakatlah fa idza tafaqa an kanat an-nafs munasibah li hadzal amr nadhar ila mahitiha wa khasyatiha adwa ta'thir. Ketika sudah kesesuaian antara jiwa orang yang bisa mengendalikan fisiknya, mengendalikan kemauan yang enak, kemauan hawa nafsunya, maka pasti akan mendapatkan adami ta'thir, pengaruh atau efek yang sangat besar. Wasabul muta'ayyir fi an nafsa idza ishtaghalat bil janib al-awwal ashghalat jami' quwwataha fi dzalika al-fi'l. Kenapa demikian? Karena jiwa itu kalau disibukkan dengan tadi itu, maka semua kekuatannya fokus pada pekerjaan itu. Wa shaghalat bil af'al katsirah tarfaraqat quwwatuha wa tawazza'at ala tilkal af'al. Tapi kalau tidak fokus, maka jiwa itu akan berantakan. Berantakan dah, enggak punya fokus, enggak punya kuatan. Litasila ila kulli wahidin min tilkal af'al syu'bah min tilkal quwwah wa jadwal min dalikal nahr. Fokus itu adalah merupakan kekuatan yang luar biasa, seperti kekuatan yang kita dapatkan dari beberapa kekuatan seperti aliran dari sungai. Sungai besar kita bedah menjadi sungai kecil kan. Wa dzalika nara anna insanan yastawil fi quwwatil khatir. Kita bisa melihat ada dua manusia sama dalam kekuatan khatirnya. Idza stawla ahaduhuma bi sana'atin wahidah wa syara akhar bi sana'atain fa inna dzalfan al-wahid yakunu aqwa min dzalfanain. Ada orang sama-sama kuatnya rohaninya, tapi yang satu fokus satu tujuan, yang satu lagi tidak fokus, maka yang akan berhasil yang fokus itu tadi. Punya kekuatan yang luar biasa, yang fokus. Wa man hawala wuquf ala haqiqati mas'alah min masail fa inna hala tafakkur fiha. Orang yang ingin memahami suatu masalah dan hakikat kebenarannya, pasti tafakurnya ke sana. La budda yafur khatiruhu amma adaha. Fa inna 'inda tafrighil khatir tawajjah khatir bi kullati ilaih fa yakun fi'lu ashal wa ahsan. Karena kekuatan khatir itu, kekuatan kecerdasan akal atau jiwa, kalau sudah fokus pada tertentu akan menjadi mudah, akan menjadi dan baik hasilnya. Wa idza kana kadzalik fa idza kan insan mashghulham wal himmah bi qada'il ladzat wa tahsil syahwat
kal quwan nafsani masyghula biha. Manusia ketika fokus ingin mengejar mengejar kemauan, qadul ladzat, dan mencapai kelezatan, kenikmatan, wa tahsis syahwat, menghasilkan syahwat, maka kekuatan jiwanya akan sibuk dengan itu. Fala yakunu jidabu ila tahsil fi'l al-gharib alladhi yuhawilu injidaban la siyama wa huna afa ukhra. Maka tidak akan terjadi tarikan dari langit tadi. Jiwanya akan ikut tertarik pada kebutuhan fisik, nggak akan tertarik pada, nggak akan tersedot, termagnet oleh kekuatan langit. Wa huna afat ukhra wa hiya anna mithla hadhihi nafs qad i'tadat al-shughul bil ladat min awal amr ila akhirha wa lam tashtagil qat bi istihdad hadhihi al-af'al al-gharibah. Fa bitam hanuni ila awal usuf 'an ats-tsani. Maka jiwa demikian ini yang biasa dengan kelezatan dari awal sampai akhir seperti itu, dari permulaan sampai akhirnya nanti, dan sama sekali dia tidak memikirkan ingin menciptakan sesuatu yang gharib, yang aneh, nggak mungkin. Maka dia akan selalu rindu pada sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. Fa idza wajad matlubaha min namatul awal fa anna talafil al-jarib al-akhir. Kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan, kelezatan, mana mungkin akan berpaling pada yang lain. Sudah ibu nikmat mau tirakat itu. Sudah ibu nikmat mau tirakat. Sudah apa saja ada mas mau tirakat, lapar-lapar gitu. Ngapain? Untung masih puasa Ramadan untung. Faqad dhahara min hadza anna muzawarat hadhil a'mal la tata'atta ila ma'at tajarrud al ahwal jasmaniyah. Maka pengaruh jiwa tadi bisa besar kalau kecuali tidak bisa besar kecuali kalau lepas dari kondisi fisik atau keadaan fisik, wa tarku mukhalatul khalq, meninggalkan bergaul dengan makhluk dengan sama, al-iqbal bil kulliyah ala alami safa wal arwah, dan dia betul-betul secara kulli, keseluruhan secara total menuju alam yang bersih, yang jernih, dan alam arwah. Wa maruqi fa in kanat ma'lumatan fal amru fiha dhahir. Jampi-jampi itu sudah jelas itu. Keadaan sudah jelas. Di anna gharad minha an hissal basar kama syaghalna al-umur al-munasibah lidzalik gharad fa hiss as-sam' nashghilu aidan bil umur al-mutanasibah lidzalik al-gharad. Maka penglihatan akan sibuk dengan yang dilihat, begitu pula pendengaran akan sibuk dengan yang didengar. Fa innal hawas mata tatabaqat 'ala tawajjuh ila gharad wahid kana tawajjuh nafsi ilaihi hina idin aqwa. Tapi kalau indera ini ikut dengan jiwa, fokus pada yang satu, maka jiwa itu akan kuat tarikannya. Jadi ketika ada orang lah bertapa, riyadhah, dengan jampi-jampi, dengan wirid-wirid, pendengarannya, penglihatan juga harus ikut jiwanya. Jangan pendengarannya masih mendengarkan musik, mendengarkan dangdutan, ya nggak akan bisa. Atau penglihatannya masih melihat apa-apa yang mengganggu, ya nggak bisa. Wa ma in kanat bil alfadhil ghairi ma'lumah. Sekarang kalau jampinya, wiridnya nggak lapal yang tidak dipahamin. Ada kan jambi-jambi doa-doa, mantra-mantra yang nggak paham kan, yang tidak paham sama sekali. Hasul nafsi hunaka hala syabihah bil hayra wad dahsah. Jiwa itu akan bingung. Jadi kasih doa oleh gurunya, tapi doanya itu, mantra-mantranya dia nggak paham bahasa apa ini. Itu pasti akan berpengaruh pada dirinya, menjadi bingung. Bahasa. Fa'inal insan idza i'taqada anna hadhihi al-kalimat innama tuqra' al-isti'anah bi syai'in min al-umur ruhaniyah wa yadri kayfiyat tilka al-isti'anah hasil nafsi hunaka halah syabihah bil hayr wad dahsyah. Manusia itu kalau meyakini bahwa kalimat-kalimat ini, jampi-jampi ini, kalau dibaca itu bisa minta tolong dengan sesuatu yang rohani, padahal dia tidak tahu apa artinya isti'anah itu, maka di dalam dirinya akan terjadi apa? Kacau, bingung, hayra dahsyah, bingung. Wa yahsul nafsi fi atay dzalika al-qita' al-mahsusat.
Nanti jiwa itu kan terputus dengan apa yang bisa dirasakan. Wa yaqbalu ala hadzal fi'l wajdun 'azim. Kemudian nafsu, jiwa akan fokus pada yang dibaca itu dengan semangat yang kuat, walaupun nggak ngerti artinya. Faikul ta'thir an-nafsani fahsul gharad. Maka akan terjadi pengaruh jiwanya, akan punya pengaruh jiwanya itu, dan akan mencapai tujuan. Wa hakadzal qaul fid dakhan. Begitu pula dalam asap-asapan, kemenyan atau apa? Qalu faqad sabata anna hadzal qadr min quwwati an-nafs musyarr bit ta'sir. Kekuatan jiwa itu pasti akan fokus pada pengaruh itu. Fa inna dhamma ilaihi an-na'ul awwal min as-sihr wal isti'ana bil kawakib wa tadhil 'azm al-ta'thir bal hahuna naw'ani akhar. Tadi ya sudah pakai jampi-jampi, kekuatan kita fokus pada jampi itu, mantra-mantra itu, ditambah dengan kekuatan minta tolong pada planet, bintang-bintang, punya kekuatan yang luar biasa, pasti akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Akan mendapat efek pada dirinya yang sangat besar. Ya. Bal hauna naw'ani akharan. Ada dua hal lagi, ada dua macam. Al-awwal anna nufus allati faraqat al-abdan qad yakunu fiha ma huwa shadidul musyabah li hadhihi nufus fi quwwati wa fi ta'thiratiha. Jiwa yang bisa menjauhi ketuntutan fisik, tuntutan materi, bisa menyerupai jiwa langit, jiwa yang ada di planet. Jiwa yang ada di planet. Fa idza sawtilka nufus safiyatan, kalau jiwa orang itu bersih, lam yab'ud an yanjadiba ilaiha ma syabah min nufusil mufariqah. Maka tidak mustahil dia akan tersedot atau termagnet dengan sesuatu yang menyerupainya, yaitu jiwa-jiwa yang sudah pisah dari badannya. Wa yaslitilka nufus naw'un ma min at-ta'alluq bi hadzal badan. Maka jiwa-jiwa itu akan sedikit berhubungan dengan fisik. Fata'adadan nufus al-katsir ala dzalika fi'al. Kemudian jiwa itu akan bertabrakan dengan jiwa-jiwa yang lain. Fa idza kamatil quwwah wa tadil quwwat ta'thir. Dengan demikian, kalau menang berarti sudah sempurna kekuatan dirinya itu. Ats-tsani anna hadhihi nufus an-natiqah, kekuatan kecerdasan, idza safiyatan al-qaduratil badaniyah, kalau sudah bersih dari kekotoran badan fisik, sa'at qabilatil anwal fa'idah. Kecerdasan ini yang kita miliki, kalau betul-betul bersih dari syahwat, dari tuntutan materi, maka akan mampu menerima iluminasi cahaya dari atas. Faidul anwar faidah, illumination min arwah samawiyah, ya roh samawi, wa nufusil falakiyah, jiwa-jiwa planet. Fataqwa hadhihi nufus wa anwar tilka arwah. Jiwanya orang itu akan menjadi kuat dengan sebab ada cahaya dari roh. Fataqwa ala umur gharibah kharikal adah. Dia akan punya kemampuan melakukan sesuatu yang di luar adat, di luar kebiasaan. Fahada syarh sihri ashabil awham waruqa. Ini merupakan penjelasan sihirnya orang yang menggunakan wahm, halusinasi, dan menggunakan jampi-jampi mantra-mantra. An-naw' ats-tsalits. Ini sihir aja dibahas, Masya Allah. Beliau ini ilmunya tuh Masya Allah, sampai sihir aja diselidik. Berarti hasil riset kan, hasil penyelidikan nih. Sihir berapa macam? Ulama, ini pada ulama kan, ahli tafsir. Biasanya kiai-kiai atau ulama kan nggak mungkin sampai detail begini. An-naw' ats-tsalits min as-sihr. Macam ketiga sihir, al-isti'anah bil arwahil ardiyah. Minta tolong pada roh yang ada di bumi. Wa alam annal qawla bil jin mimma anqal ba'dul takhirin min al-falasi wal mu'tazilah. Orang para filosof dan para orang Mu'tazilah tidak percaya dengan adanya jin. Orang Mu'tazilah nggak percaya jin. Padahal di Quran ada surat jin. Kita harus percaya pada jin. Ada makhluk namanya jin, harus percaya. Karena apa? Di Quran ada surat jin. Nggak boleh kita nggak percaya. Amma kal falasifah, annahum ma ankaru qalbihi illa annahum sammahu bil arwah ardiyah. Nah, para filosof tidak percaya ada jin, tapi menganggap
yang dianggap jin itu adalah roh bumi, roh yang bersifat bumi, bersifat rendah. Wa fi anfusihim mukhtalifah minha khairatan minha syirirah. Mereka itu ada yang baik, ada yang jahat. Fal khairahum mu'minul jin. Jin yang mukmin khair. Wasyirah yang jahat hum kufarul jin wa syayatinuhum. Jin yang kafir, yang menjadi setan, itu yang jahat. Summa qala khalaf minhum, ala filosof yang belakangan, hadzal arwah mengatakan hadzal arwah jawahir qaimah bi anfusiha la mutahayyizah wala hal fi mutahayyiz. Jin itu adalah esensi yang berdiri dengan sendirinya, tidak punya dimensi dan tidak bertempat pada sesuatu yang berdimensi. Wa qadiru 'aliman mutarikul juz'iyat. Jin itu bisa punya kemampuan dan mengetahui hal-hal yang sangat kecil. Wattisal nufus an-natiqah bi ashal bil samawiyah. Jiwa manusia itu berhubungan dengan jin lebih gampang daripada hubungan dengan arwah samawiyah. Illa anna quwwatal hasil nufus an-natiqah bisa ittisalha bi hadhihi arwah al-ardhiyah adhaf min quwwatil hasil bisa ittisal bi tilka arwah samawiyah. Akan tapi manusia yang hubungan dengan jin ya rendah, kekuatan lemah dibanding dengan orang yang dapat kekuatan dari langit, dari planet. Amma an ittisal ashal li anna al-munasabah baina nufusina wa baina hadhihi arwah al-ardhiyah ashal. Kenapa mudah? Ya karena ada kesamaan, kita makhluk ardi, jin punya makhluk ardi. Sama-sama makhluk di bumi lah. Wa inna musyabah wal musyakala bainahuma atam wasyad min musyakala bain nufusina wa bain arwah samawiyah. Kemiripan, kesamaan antara kita dan jin lebih dekat, lebih banyak daripada kita hubungan dengan arwahis samawiyah. Wa ma anna al-quwwata bisababi ittisal bil arwahis samawiyah aqwa fa li anna al-arwah samawiyah hiya binisbati ila arwahil ardhiyah kasyamsi binisbati ila sya'lah. Kekuatan samawiyah dibandingkan kekuatan ardhiyah sama dengan matahari berbanding obor. Sangat jauh. Wal bahru binisbah ila qatrah, laut dibanding dengan satu tetes air. Wasultan binisbah ila ra'yah, seperti sultan dengan rakyatnya. Qalu wa hadhihi asya' illam yaqum ala wujudiha burhan qahir fala aqall min istihmal wal imkan. Hal ini walaupun tidak ada fakta yang nyata yang bisa dilihat dengan mata, tapi tidak mustahil. Mungkin saja itu ada itu. Tsumma inna ashabas sun'ah arbab tajribah. Orang yang melakukan amal-amal ini, ya, kelakuan-kelakuan ini, melakukan ilmu-ilmu ini dengan pengalaman, syahadu anna ittisal al-ardiyah yahsul bi amal sahlah qalilah. Mereka mendapatkan hubungan kekuatan roh ardiyah dengan secara gampang, narqa dengan jampi-jampi, wadakhan dan bakar-bakar, watajrid, dan dia melepaskan kemauan syahwatnya. Fahadzan naw' huwal musamma bil azaim. Inilah yang disebut dengan azimah, jimat ke bahasa kita. Wal taskhiril jin, dan ini merupakan cara menaklukkan jin. Ada ilmunya emang. Ada ilmunya. Jadi mendapatkan kekuatan dari planet sulit. Yang paling gampang dengan jampi-jampi, dengan ukup-ukup, asap-asap, mendapatkan kekuatan dari bumi, yaitu kekuatan jin. Yang bacanya harus dukun ini sebenarnya. Ya Allah. An-Arabi minas sihir, macam sihir keempat, at-takhayulat wal akhd bil uyun. Takhayul, khayal, dan merekayasa pandangan mata. Wa dzal akhdu mabni ala muqaddimat. Ini ceritanya begini, ada penjelasannya. Ihdaha anna aghlatal basar katsirah. Kesalahannya mata itu banyak. Fa inna raqibas safinah idza nadhara ila syat was safinah waqifah. Orang lagi naik perahu, kalau melihat pantai, seakan-akan perahu itu berhenti, diam, nggak jalan. Berarti kesalahan mata kan? Mata tuh banyak salahnya. Melihat sangat jauh nggak kelihatan, melihat sangat dekat nggak kelihatan.
Mata itu. Melihat sesuatu yang jauh, nggak bisa. Melihat sesuatu yang nempel dekat, ya nggak bisa. Itu kelemahannya mata. Rasafina waqifah wasyatu mutaharikan. Jadi perahunya berhenti, malah yang jalan malah pantainya. Ya seperti kita itu, kalau kita naik kereta itu, yang berangkat sebelah kiri, dikira kita yang berangkat. Perasaan itu kan, ya banyak terjadi seperti itu. Atau naik lift, kalau lagi capek, lagi pening, lift kita belum berangkat, dikira berangkat. Wadhalika yadullu ala anna sakin yura mutaharikan. Itu artinya menunjukkan bahwa yang diem bisa kelihatan bergerak. Wa mutaharik yura sakinan. Yang bergerak bisa kelihatan berhenti. Wal qitrah an-nazilah tura khattan mustaqiman. Tetesan air yang turun dari langit, hujan itu kelihatannya garis. Kelihatannya garis, lurus. Wad-dabalah allati tudari bi sur'atin tura dairah. Sesuatu yang mutar dengan cepat itu dikira itu adalah lingkaran. Wal anbah tura fil ma' kabirah kal ijasah. Apa ini sopan? Wal anbah tura fil ma' kabirah kal ijasah. Wasyakhsus saghir yura fid dubab aziman. Sesuatu yang kecil kalau ada kabut dikira besar, ya kan? Sesuatu yang kecil aja kalau ditutupi kabut dikira besar. Maka bukhal ardil ladzi yurika qala sustami 'inda tulu'iha 'aziman. Seperti ada asap. Kalau asap ada pagi-pagi melihat matahari besar. 'Inda tulu'iha ketika terbit 'aziman. Wa idza faraqat wa tafat anu saghurat. Tapi kalau sudah enggak ada asap, enggak ada mega lah, kelihatan kecil matahari itu. Amma al-'azim min al-ba'id saghiran fa dhahir. Jelas sekali kita kalau melihat sesuatu yang besar dari jauh menjadi kecil. Wa hadhihi asya' qad hadat al-qul ila anna al-quwwat al-basirah qad tafsir syai' ala khilafi ma huwa alaih. Ini berarti kekuatan penglihatan itu kadang-kadang melihat sesuatu tidak benar. Tidak benar dengan tidak sebenarnya fil jumlah li ba'dil asbab al-'aridah dengan faktor-faktor yang ada. Karena ada faktor yang ada. Apa gimana? Sudah buah pir, karena besar itu. Anggur kalau taruh di air besar seperti pir gitu ya, karena ada air. Wa thaniha anna quwwatal basirah innama taqifu al mahsusat wuqufan tamman. Mata itu bisa melihat sesuatu yang indra, yang fisik, yang indrawi. Idza adrakatil mahsus fi zaman lahu miqdarum ma. Sesuatu yang ada zamannya. Fa'amma idza adrakatil mahsus fi zaman saghir jiddan thumma adrakat bu'dahu mahsusan akhar wa kadza wa yahtalitul ba'du bil ba'd. Tapi kalau melihat sesuatu hanya sekilas, sangat sedikit dalam masa yang sangat sekilas, akan salah itu pandangan. Akan salah. Tuh, pandangan bisa benar kalau memandangnya agak lama. Kalau cuma sekilas akan salah itu, atau sangat jauh akan salah juga. Wa dzal fa inna ruhaidza akhrajat min markazha ila muhitiha khututan katsirah bi alwan mukhtalifah thumma istadar fa innal hisya launan wahidan. Apa gilingan itu, gilingan tepung itu zaman kuno lah. Itu kalau terus diputar dengan cepat, seakan-akan itu sesuatu yang terjadi satu putaran, cepatnya kan. Fa innal hisya launan wahidan, akan melihat warna satu. Kalau murakkabun min kulli tilkal alwan. Wa talithu anna an-nafsa idza kan masyghula bi syai'in fa huwa hadir 'inda al-hiss syai'un akhar. Jiwa kita, jiwa manusia kalau fokus pada sesuatu, maka kadang-kadang sesuatu tersebut hadir, kelihatan, tapi seperti rupa lain. Wala yash'ur hasbihi albattah, dengan tanpa dirasa. Kama anal insan inda dukhuli ala sultan. Kita rakyat menghadap raja, presiden. Qad yaqum insan akhar wa yatakallamu ma'ahu fala ya'rifu wa la yafhamu kalam. Mau ngomong apa lupa. Mau ngomong apa sudah enggak ingat. Karena menghadapi orang besar. Itu jiwa kita kan, jiwa manusia gitu kan. Yanna qalbahu masyghul bi syai'in akhar. Kenapa? Karena hatinya sibuk dengan yang lain. Saya kalau menghadap raja mau ngomong gini, Bapak misalkan
Desa saya, masyarakat saya membutuhkan ini. Begitu ketemu, hilang. Kenapa? Karena hanya tertarik dengan kebesaran raja itu. Bukan sudah melupakan apa yang akan dibicarakan. Wa kadza an-nadir fil mir'ah. Itulah orang yang berkaca di cermin. Benahu rubbama qasada ayyara qadahu fi 'ainaihi faroha wa la yura ma huwa akbar minha. Maka orang berada di depan cermin akan melihat kotoran yang ada di matanya, fokus, nggak akan lihat yang lainnya. Kelihatan cuma kotoran itu aja. Atau apalah, kita mencari jerawat, ya kelihatan cuma itu aja kan, yang lain nggak dilihat. Kan jadi fokus ke situ. Wala yara ma huwa akbar, yang lebih besar pun nggak kelihatan. In kan waji atharan au bijabhatihi au bisairi a'dha'i allati tuqawm mir'ah. Apapun yang di hadapan cermin, apa itu muka, apa itu badan, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma jerawatnya lagi diutik-utik itu. Ya lagi dipegang-pegang itu. Walubbama qasada ayyara sadhal mir'ah ala ma huwa mustawin amla. Atau dia kadang-kadang melihat cermin itu lurus apa tidak. Fala yura syai'an mimma fil mir'ah. Tidak kelihatan apa-apa dalam kaca itu. Idza arafta hadhil muqaddimat sahula 'inda tasur kaifiyah hadzal min as-sihr. Sudah paham seperti itu, maka sangat mudah akan memahami sihir yang nomor 4 ini. Wa dzalika 'ala al-musya'bad al-hazik yadhhar 'amal syai'in yashghulu adhan nadhirin. Seorang dukun, musya'bad apa? Dukun ya, seorang dukun yang cerdas bisa menampakkan perbuatan sesuatu yang bisa menarik tukang sulap ya. Bisa menarik orang-orang yang melihat. Hatinya orang melihat. Wa yakhudh uyunahum ilaih. Pemandangannya orang melihat ini diambil, ditarik kira-kira. Hatta idza staghraqahum asy-syaghil bidzalik wa tahdik nahwah amal syai'an akhar, amal bi sur'atin syadidah. Oh ya, tukang sulap ini. Nah, kalau sudah fokus orang ini melihat apa yang dia lakukan dengan kecerdasan, dengan cepat dia berbuat yang lain dengan sangat cepat. Fabqa dzalikal amal khafiyan litafawuti syai'an. Maka sesuatu itu yang diperbuat, yang dilakukan dia enggak akan kelihatan. Ahaduma isyghalu bil amil awal. Karena yang melihat tadi, orang yang melihat nonton tadi fokus pada yang pertama. Wa tsani sur'atul ityan bi hadzal amal ats-tsani. Yang kedua karena dia cepat melakukan sesuatu yang kedua itu. Ini sulapan ya, sulap lah. Wa ina idzin yadhhar lahum syai'un akhar ghairu man tadharuh fa'tajabuna minhu jiddan. Maka orang yang melihat itu akan tergumun-gumun terheran-heran dengan sesuatu tersebut. Wala annahu sakata wa lam yatakallam bima yasiful khafat illa diddi ma yurid ay ya'malah. Wa mutahalqu nufus al-ham ila ghairi ma yuridu ikhrajah. Seandainya mereka diam, tidak berbicara, dan sama sekali tidak menunjukkan tidak fokus pada perbuatan yang dia lakukan, lafatan naziruna likulli maf'alu fa hadha wal murad bin qaulihim. Maka orang nonton itu akan cerdas sebenarnya. Ini yang dimaksud dengan idil musya'bad ya'khudhu bil uyun. Para pesulap itu mengambil matanya orang penonton, matanya penonton. Dan bil haqiqah ya'khudhu uyun ila ghairi jihah allati yuhtalu fiha. Hakikatnya si tukang sulap ini mengambil atau menaklukkan menaklukkan matanya orang yang melihat sehingga si mata ini salah dalam memandang. Wa kullama kana akhdul uyun wal khawatir wajadbu ila siwa maqsudih aqwa kana hadhu fi amali. Semakin dia cepat yang dilakukan tukang sulap itu, semakin kuat mengambil pemandangan orang yang lihat itu. Kullama kanat ahwal allati tufidu hasal basar naw'an min awal khalal asyad kana hadzal amal ahsan. Semakin orang yang memandang itu salah, semakin berhasil sulapannya itu. Mithlu ayyajlis al-musya'bad fi mawdin mudhi'an jiddan. Seperti ada orang tukang sulap duduk di tempat yang sangat kena sinar. Innal basar yufidul basar kalal wa ikhtilalan. Orang melihat bisa matanya kalal wa ikhtilalan. Bisa salah atau matanya bisa capek lah, bisa capek. Kita melihat bisa sakit mata kita.
Kada dzulmah syadidah. Begitu pula kalau gelap yang sangat. Maka dalika alwan al-musyriqah al-qawiyah, atau warna yang sangat mengkilap. Tufidul basar kal waqtilalan. Mengganggu mata yang memandang. Wal alwan al-muzlimah, atau rupa yang sangat gelap. Qallamal quwal basir ala ahwaliha. Mata melihat pasti akan tidak tajam dan berkurang. Wa hadza majqal fi hadzal masihar. Ini termasuk sihir seperti itu. Sihir yang keempat. Al-naw'ul khamis sihir. Ini berapa macam sihir ini? Berapa? 8 ya. Udah, teruskan. Sihir yang kelima, al-amalu ajibah ala tadhhar min tarkibil alat murakkabah ala nisabil handasiyah taratan wa ala durubil khuyala ukhra. Ada perbuatan-perbuatan yang ajib, yang aneh, yang nampak ketika menyusun alat dengan ukuran-ukuran tertentu atau menarik khayalan. Misal farisain yaqtatulani fayaqtul ahaduma al-akhar. Wa ka farisin ala farasin fi yadihi buqun kullama madat sa'a min nahar darubal buq min ghairi ay yamassahu ahadun. Jauh banget contohnya ya. Seperti ada orang naik kuda berantem, maka salah satunya pas membunuh yang lain. Atau seperti orang yang naik kuda dengan memegang trompet setiap saat dari siang, saat pada waktu siang, trompet itu berbunyi tanpa ditiup. Wa min as-suwar allati yusawwiruha ar-rum wal hind hatta la yafriqu an-nazir baina wa baina insan. Atau ada gambar-gambar yang diciptakan oleh orang Romawi dan orang India yang tidak orang melihat tidak bisa membedakan antara gambar itu dengan manusia. Jadi patung apalah persis manusia. Kita nggak bisa membedakan. Hatta yusawwirnaha dhahikah wa bakiyah. Sampai patung yang dibikin oleh Romawi atau India itu ada yang ketawa, patungnya itu, ada yang nangis, persis seperti manusia. Hatta farqu fiha baina dhahkis surah baina dhahkil khajal. Sampai-sampai di sana kelihatan sekali apakah itu ketawa gembira atau ketawa malu. Atau kesyamit atau ketawanya orang menghina. Fadil wujuh min latifi umur wal makhayil. Ini merupakan sesuatu yang menarik khayalan. Bukan sihirus saharati Fir'aun min hadzal darb. Sihirnya Fir'aun dari macam ini. Wa min hadzal bab tarkibu sunduqis sa'at. Termasuk golongan sihir ini adalah menyusun kotak jam. Wa darju fi hadzal bab ilmu jal afqal, ilmu menarik barang yang berat, ya batu atau apa ditarik. Wa ajra taqalan aziman bi alatin khafifah sahlah, menarik barang berat dengan alat yang sangat kecil dengan mudah. Wa hadza fil haqiqati la yanbaghi ay yu'da min bab as-sihr. Sebenarnya itu bukan termasuk sihir, li'anna la asbaban ma'lumah nafisah, karena ada faktor yang kelihatan. Man ta'alaiha qadra 'alaiha, barang siapa yang memahami itu ya akan bisa. Illa annal ittila' 'alaiha lamma kana 'asiran syadidan silaihi illa al-fard ba'da al-fard la jam'udda ahli dhahir ta'im min bahis. Sebenarnya ini bukan sihir. Tapi bisa siapapun belajar bisa dapat. Tapi karena mempelajari ini sangat sulit, maka dianggapnya sihir. Sangat sulit mempelajarinya. Wa min hadzal bab amil Arja'yanus, ini orang Yunani, al-musikar fi haikal Orslim, di tempel di kota Orslim, al-Atiq yang kuno, inda jadidiyah, ketika dia memperbaharui bangunannya, wa dzalika annahu ittafaqa lahu annahu kana mujtazan bi falatin min al-ard, dia melewati padang pasir, wa wajada fiha farkhan min farahil barasil, menjumpai ketika dia sedang jalan di padang pasir ada burung kecil. Wal barasil huwa ta'irun atuf. Baras itu apa? Burung yang jinak. Wa kana yasfar safiran hazinan. Si burung itu bisa berbunyi dengan suara yang
menyedihkan. Bikhilaf sa'il barasil. Wa kanzil barasil tujiu bilatafil zaitun. Ya, barasil membawa ranting zaitun. Fatruha indah. Fa yakul ba'duha inda hajatihi. Dia bawa zaitun, dia pun makan dari buah zaitun itu ketika dia lapar. Nuddal ba'duha an hajatihi. Yang lainnya, yang lebihnya enggak dimakan semuanya, disisihkan. Faqafa hadzal musiqar hunak. Kemudian si musikor tadi, yang namanya Arja'yanus, berfikir, berenung melihat ini. Wa ta'ammala hal dzalika farah. Merenung kondisi keadaannya si burung kecil itu. Wa alima anna fi safirihi al-mukhalif li safir barasil darban min tawajjuh wal isti'taf. Suara bunyinya itu beda dari suara-suara barasil yang lain. Hatta raqat lahu tuyur. Karena dia suaranya sangat menyedihkan. Burung-burung yang lain kasihan. Waja'atul bima yakuluh fatarattafa bi'amali alat tushbih safarah. Kemudian dia berbuat sesuatu alat yang bisa menyamai suaranya burung tadi. Idza staqbala rih, ketika ada angin. Addat dzalika as-safir wa lam yazal yujaribu dzalik hatta watqa biha. Sehingga berbuat seperti suaranya burung tadi sampai betul-betul persis. Wajatul barasil bizaitun, barasil pada datang bawa zaitun, kama akal tajwila dzalika farah, seperti yang didatangkan untuk burung kecil tadi. Dan hatta dzun anna hunaka farahan min jinsiha, karena burung-burung itu menyangka ada burung kecil lagi yang lain. Falamma sa'alahu ma arada adhar nusuk wa amjal haikal. Setelah itu dia menampakkan dia beribadah, tadi itu musikor tadi, kemudian menuju haikal Oslim, tempel Nadir Oslim. Wasa'ala an Lailah allati dufina fiha al-Istarkhus. Dia tanya malam apa di kuburnya Istarkhus an-Nasik, yang beribadat. Istarkhus ini ahli ibadat, al-Qayyim yang lurus, bi'umalti dzalikal haikal, salah satu gedung yang ada di haikal itu. Fakhbaru annahu dufina fi awal lailatin min Ab. Jadi kasih tahu orang bahwa Istarkhus itu dikubur awal malam dari bulan Agustus. Bulan Agustus. Fatahuda suratan min zujajin mujawwaf ala hayatil barsalah. Kemudian dia mengambil gambar dari kaca seperti burung kecil tadi. Wala subha fawqa dzalikal haikal, dipasang di atas tempel itu. Wa ja'ala fawqa tilka surah qubbah. Kemudian diberi kubbah, diberi apa? Atap. Wa amaruhum bi fatiha fi awwali Ab. Dia merintahkan orang itu dibuka ya nanti kalau awalnya Agustus. Maka nazar sautul barsalah bisa binufudir rih fi tilka surah. Kemudian setelah dibuka ada suaranya burung kecil tadi. Dari mana? Dari pengaruh angin. Kanat al-barasul tajubi zaitun. Barasul yang lain datang dengan bawa zaitun. Hatta kan tamtalu tilkal qubbah kulla yaum min dzalika zaitun. Sampai atapnya itu penuh dengan zaitun. Tiap hari datang burung-burung ngasih zaitun. Wan nasu taqudu annahu min karomat. Manusia menganggap itu itulah karomah. Seperti ini banyak Habib berbuat begini nih. Jadi karomat buatan, karomat palsu. Dzalika madfun, yaitu ini ada karomatnya yang dikubur di sini, yaitu kubur siapa? Istarkhus. Wa yadkhul fil bab anwar katsirah la yaliqu syarha. Wah, banyak sekali cerita tentang ini yang enggak layak kayak saya kutip di sini katanya. Artinya anak usadis nasihar, seperti tukang sulap tadi lah, tukang sulap juga sama begitu kan. Ada anak kecil dipotong lehernya kan? Sulapan apa itu? Al-isti'anah atau apa? Kotak dibuka ada burungnya ya. Ada kelinci. Al-isti'anah bi khawasil adawiyah. Mithl ayaj'ala fi tu'amihi ba'dul adawiyah al-muballadah al-muzilah lil aql wa dakhan al-musakkarah. Ada lagi sihir yang keenam, yaitu menggunakan beberapa obat-obatan atau ramuan-ramuan. Kemudian dijadikan
masukin dalam makanan, ya, yang waktu itu telah disimpan lama, yang bisa menghilangkan akal. Kalau dimakan bisa mabok orang ini. Wadah musakirah, asap yang memabokkan. Nahul dimah himar, memabokkan otaknya himar. Idza tanawal insan taballada aqluh wa qala fatanatu. Kalau manusia saya makan itu bisa bodoh, hilang kecerdasannya. Walau annahu la sabila ila inkar khawas. Hal ini kita nggak bisa mengingkari. Artinya kejadian-kejadian ini ada bukti nyata. Kita nggak bisa mengingkari. Karena asal magnetis, karena pengaruhnya magnetis, musyahad, bisa kita saksikan. Illa anna an-nasa qad aktsaru fihi wa khaltu bil kadzib wal batil bil haqq. Hanya saja manusia itu kebanyakan terpengaruh sehingga campur antara kebenaran dan kebohongan, antara kebatilan dan kebenaran. Ya sihir itu tadilah. An-naw'us sabi' min as-sihr ta'liqul qalb. Ketergantungannya hati manusia. Wa huwa ayyadda'i as-sahir annahu qad 'arafa al-ism al-'azam. Ada seorang tukang sihir mengatakan saya mengetahui al-ismul 'azam. Sebenarnya Allah yang azam. Ana jinna yuti'una. Jin semua taat pada saya, pada dia. Wa tafadunahu fi akhir umur. Wa yanqadunahu fi akhir umur. Jin akan tunduk apa saja saya perintah. Fa idza ittafaqa an kana as-sami' lidzalika ad-dha'iful 'aql qala tamyiz i'tarada anhu haqq. Ketika orang itu lemah akalnya, sedikit kecerdasannya, pasti akan meyakini itu benar. Wa ta'ala qalbu bidzalik, hatinya akan tertarik. Wa asla fi nafsi naw'un min ra'b wal mukhafah. Kemudian terjadi rasa takut segan pada orang ini. Ada rasa takut dalam dirinya. Wa idza hasala khaufu dha'fatil quwwal hassasah. Ketika rasa takut itu semakin meningkat, ya berarti pertahanan dirinya semakin runtuh. Hina idin yatamakkan as-sahir min ayyaf'ala hina ma yasha'. Disitulah tukang sihir tadi bisa berbuat apa saja ia kehendaki. Inna man jarabal umur wa arfa ahwal ahli ilm alima alla anna li ta'alluq al-qalb athan 'aziman fi tanfidil amal wa ikhfa'il asrar. Ini sudah terbukti. Beberapa orang buktikan bahwa ketergantungan, ketertarikan hati seorang bisa mempunyai dampak yang sangat besar dalam menggunakan rahasia-rahasia ini. An-naw'u tsani masihir as-sa'b bin namim wa tadrib min wujuh khafifah latifah. Ya, dia berbuat atau berusaha adu domba, wa tadrib min wujuhin, bolak-balikan sesuatu lah, tapi dengan salah halus. Wa hadha syai'un fin nas, ini sangat banyak dilakukan oleh beberapa orang. Fa hadha jumlatul kalam fi aqsamis sihr. Inilah macam-macam sihir yang kita sini nggak paham sama sekali sebenarnya itu. Nggak paham ini. Apa yang dimaksud itu nggak paham. Yang jelas sihir itu ada. Itu ada. Buktinya Nabi Musa juga perang dengan sihir. Rasulullah juga pernah kena sihir. Kemudian turun surat Qul a'udzu birabbil falaq. Itu surat yang min syarri hasidin wa min syarri naffatsatil 'uqad. Dari kejahatannya orang yang menyihir. Surat Al-Falaq turun karena Nabi Muhammad kena sihir. Orang Yahudi terkenal sihirnya luar biasa. Orang Yahudi ahli sihir. Orang Yahudi ahli gnostik, klinik. Luar biasa kliniknya Yahudi itu.